Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejak dahulu, ya, pengingkaran terhadap aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatu as-sahabah, sudah terjadi, dan peletak batu pertama pengingkaran ini, ya, terutama pengingkaran Allah Ar-Rahman di atas arsy, ini diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, yang dimana akidah Ja'ad bin Dirham ini, dia mengingkari Allah di atas arsy, dia mengingkari Allah azza wa jalla berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Semua sifat-sifat Allah azza wa jalla dia ingkari. Ini Ja'ad bin Dirham. Karena akidahnya yang rusak ini, ya, Ja'ad bin Dirham kemudian dihukum, dipenggal kepalanya oleh gubernur Irak pada waktu itu, Abdullah Al-Qusari. Abdullah Al-Qusari, silahkan bisa dibaca tentang biografi hidupnya Ja'ad bin Dirham. Akan tetapi setelah, ya, Ja'ad bin Dirham ini dibunuh, ya, dihukum bunuh oleh Abdullah Al-Qusari. Abdullah Al-Qusari menghukum, memenggal kepala Ja'ad bin Dirham ini di hari raya Id, ya. Ja'ad bin Dirham dipenggal kepalanya. Pada waktu itu gubernur Abdullah Al-Qusari mengatakan, dahu duhayakum, sembelihlah kurban kalian, ya, taqabbalallahu udhiyatahum, semoga Allah azza wa jalla menerima kurban-kurban kalian. Amma ana fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham, adapun saya, maka saya akan berkurban menyembelih Ja'ad bin Dirham ini, ya. Maka Ja'ad bin Abdullah Al-Qusari langsung turun dari mimbar dan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Nah, dan para ulama pada waktu itu memuji hukuman atau apa yang dilakukan oleh gubernur Abdullah Al-Qusari. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ya, akidah Ja'ad bin Dirham ini sangat merusak. Dia mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla, ya, mengingkari sifat Allah azza wa jalla, ya, karena pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah ini adalah akidah kekufuran. Dia tidak mau bertobat, ya, maka hukumannya adalah dibunuh, ya. Dia tidak mau bertobat, maka hukumannya adalah dibunuh. Setelah matinya Ja'ad bin Dirham ini, ya, ada muridnya yang menyebarkan akidahnya, namanya Jaham bin Safwan, yang kemudian akidahnya ini dinisbatkan kepadanya, ya, menjadi akidah Jahmiyah. Maka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa, mengingkari Allah di atas arsy, ya, mereka ini adalah pengekor, ya, Ja'ad bin Dirham, kemudian, ya, Jaham bin Safwan. Jadi orang-orang mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla, mereka adalah pengekor Jahmiyah. Mari kita lihat, apakah ulama diam, tidak membantah akidah yang rusak ini, ya? Apakah ulama membiarkan mereka? Justru dari sejak dahulu para ulama telah membantah, ya, telah membantah akidah rusak, akidah batilnya Jahmiyah ini. Kita lihat salah satu contohnya di sini, ya, kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, ya, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Siapa pengarangnya, penulis kitab ini? Ya, Al-Imam Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi.
ya Ad-Darimi. Al-Imam Abi Utsman Said Ad-Darimi, beliau lihat wafat pada tahun 280 Hijriyah. Ya, tahun 280 Hijriyah. Nah, sudah lama sekali. Ya, beliau mengarang kitab khusus, beliau berikan judul Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah. Siapa beliau? Al-Imam Utsman Ibnu Said Ad-Darimi. Imam Said Ad-Darimi, ya, yang memiliki kitab Sunan Ad-Darimi. Nah, kita lihat di sini pada awal-awal bab dalam kitabnya beliau mengatakan babul iman bil arsy. Babu al-imam bil arsy. Nah, beliau mengatakan wa ma dhananna an nattar ila al-ihtijaj ala ahadin mimman yadda'i al-islam bi itsbat al-arsy wal iman bih. Ya, hatta betulina bi hadhihi al-isabah al-mulhidah. Ya, fi ayatillah fa sagaluna bil ihtijaji lima lam takhtalif fihi al-umam qablana. Beliau mengatakan, ya, sungguh kami tidaklah menyangka an-nattar ila al-ihtijaj, untuk sampai terpaksa berhujjah, membawa hujjah-hujjah kepada seorang pun, ya, yang mengaku dirinya Islam di dalam menetapkan arsy, di dalam menetapkan arsyur rahman, arsy Allah azza wa jalla, dan beriman kepadanya, karena ini adalah perkara yang ma'lumun minad-din bid-darurah. Ya, semua orang mengetahuinya, semua orang mengetahui ini. Hatta btulina bihadil isabah al-mulhidah, sampai, ya, kami di kata beliau, hatta btulina bihadil isabah al-mulhidah, sampai kita mendapatkan ujian, ya, fitnah dari al-mulhidah ini. Maksudnya adalah akidah Jahmiyah fi ayatillah, di dalam ayat-ayat Allah azza wa jalla, fa sagaluna bil ihtijaji, dan lalu mereka menyibukkan kita untuk berhujjah, mengeluarkan hujjah-hujjah, ya, lima lam takhtalifil umam qablana, yang dimana ini adalah perkara yang tidak ada, ya, perselisihan pada manusia atau para ulama sebelumnya. Ya, manusia tidak ada yang khilaf, manusia tidak ada yang berselisih dalam masalah ini, sampai datang ini akidah orang-orang Jahmiyah. Wa ilallahi nasku, ya, ma auhad hadhil isabah min ural Islam wa ilaihi nalja'u wa bihi nasta'in. Nah, kemudian mulai beliau di sini al-Imam Ad-Darimi menyebutkan waqad haqqaqa Allahul arsy fi ayatin katsirah min al-Qur'an, dan Allah azza wa jalla telah menyebutkan, ya, telah membenarkan, telah menyampaikan kepada kita tentang arsy ini pada banyak ayat di dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah dalam surah Hud ayat 7, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' wa kana arshuhu 'alal ma'. Sungguh Allah azza wa jalla telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 hari, wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah ars Allah di atas air. Wa qala ta'ala, ya, dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman, ya, 'alal arsy istawa, di atas arsy beristiwa. Nah, wa qala ta'ala thumma istawa 'alal arsy. Kemudian firman Allah, ya, dalam surah Al-Furqan, thumma istawa 'alal arsy, ya, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, thumma istawa 'alal arsy. Nah, kemudian pada surah Az-Zumar, Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Nah, kemudian pada ayat yang lain, ya, juga Allah berfirman, alladzina, pada ayat yang lain Allah azza wa jalla menyebutkan, maksudnya dalam surah Taha tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, fadda'at hadil isabah annahum yu'minuna bil arsy. Maka orang-orang ini, ya, orang-orang Jahmiyah ini, ya, mereka mengklaim, mengatakan yukirruna bihi, mereka menetapkan adanya arsy, li'annahu madhkurun fil Qur'an, li'annahum madhkurun fil Qur'an, karena ini terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, terdapat di dalam Al-Qur'an. Faqultu li ba'dihim, maka aku tanya kepada mereka,
ma imanukum bihi, ma imanukum bi illa kaimani, tidaklah kalian, ya, tidaklah keimanan kalian dengan ars ini terkecuali seperti keimanan orang-orang yang alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, kecuali seperti keimanan orang-orang yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan amanna bi afwahihim, kami beriman, ya, mereka mengatakan amanna bi afwahihim, amanna bi afwahihim, ya, kami beriman. Ini dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, dan hati mereka belumlah beriman. Nah, wa kalladina, dan seperti keimanan kalian dengan ars ini adalah seperti apa? Seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza laqul ladina ma'ana amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, atukirruna anna lillahi arsan ma'luman mausufan, apakah kalian menetapkan bahwasanya bagi Allah Azza wa Jalla arsan ma'luman mausufan, ars yang ma'lum, yang sudah diketahui, mausufan, yang sudah disifati oleh Allah Azza wa Jalla, fauqas sama'is sabi'ah, yang dimana ars ini di atas langit yang ketujuh, tahmiluhul malaikah, yang dipikul oleh malaikat, wallahu fauqahu, dan Allah di atasnya, di atas ars. Lihat di sini, Imam Ad-Darimi bertanya langsung kepada mereka, pengekor-pengekor atau orang-orang Jahmiyah ini, ya, orang-orang yang berakidah Jahmiyah ini, ya, apakah kalian beriman dengan ars Allah ini, yang Allah sifati ars ini berada di atas langit yang ketujuh, dipikul oleh malaikat, dan wallahu fauqahu, dan Allah berada di atas ars ini, kama wasofa nafsahu, sebagaimana ini Allah sifatkan bagi dirinya, bainun min khalqihi, ya, jauh dari makhluknya. Lihat, Imam Ad-Darimi yang meninggal pada tahun 280 Hijriah, ya, dan para ulama di zaman beliau itu sudah terfitnah dengan akidah batil ini, ya. Ketika Al-Imam Ad-Darimi bertanya kepada mereka, apa jawabnya? Apa kata mereka? Fa'aba ayyukirra bihi, mereka enggan, tidak mau menetapkan ini, ya. Kadzalika wa taraddada fil jawab, mereka ragu-ragu di dalam menjawabnya, ya. Wa khallata wa lam yusarrih, wa khallata wa lam yusarrih, mereka mengatakan ini dan ini, dan mereka tidak mengatakan secara jelas, mengimani dengan jelas bahwasanya ars Allah berada di atas langit yang ketujuh, dipikul oleh malaikat, dan kemudian Allah berada di atasnya sesuai dengan Allah, apa yang Allah sifati bagi dirinya, bainun min khalqihi, dan Allah Azza wa Jalla jauh dari makhluknya. Lihat jamaah, jadi orang-orang yang mengingkari Allah di atas arsy itu bukan cerita baru, tapi sudah cerita lama, ya. Akidah yang batil ini sudah cerita lama, ya, sudah dibantah oleh para ulama dari dahulu. Contohnya lihat di sini, Al-Imam Ad-Darimi, Sahibus Sunan, yang beliau wafat tahun 280 Hijriah. Lalu ada manusia masih di zaman kita sekarang ini, maka siapa saja yang mengingkari, ya, Allah di atas arsy, ya, bainun min khalqihi, Allah jauh dari makhluknya, maka dia adalah pengekor akidah Jahmiyah. Nas'alullaha as-salamah.